Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United melakoni pekan kelima Liga Inggris dengan bertamu ke kandang Newcastle United. Ole Gunnar Solskjaer bakal diamati bak berada di bawah mikroskop saat Setan Merah menjalani pertandingan ini. United saat ini menempati peringkat kelima terbawah di klasemen. Catatan 3 poin dari 3 pertandingan awal musim ini menghasilkan salah satu start terburuk dalam sejarah klub di Premier League. Rapor jeblok diperparah hasil laga terakhir ketika United gosong di kandang sendiri akibat kebakaran skor 1-6 oleh Tottenham Hotspur. Apalagi posisi Newcastle lebih nyaman dengan menduduki peringkat ke-9. Kalau tampil bobrok lagi, jangan kaget kalau Solskjaer menerima surat PHK selepas pertandingan. Padahal disebut legenda Man United, Roy Keane, ini bukan murni kesalahan Solskjaer semua. Menurut sang mantan kapten sekaligus rekan setim Solskjaer dulu, ada sejumlah pemain yang bertanggung jawab atas dekadensi tim karena tidak berusaha tampil maksimal buat Ole. Jangan lupakan pula peran petugas klub yang melempem dalam negosiasi transfer sehingga gagal mendaratkan pemain-pemain incarannya. Karena resiko yang besar itulah media sudah ramai memunculkan kembali nama Mauricio Pochettino dan Massimiliano Allegri. Dua pelatih top yang masih menganggur itu merupakan sosok yang dihubungkan lagi dengan Man United jika klub segera mendepak Solskjaer. Seperti kata Ken, Ole pun bisa kehilangan pekerjaan kapan saja. Tidak bisa dimungkiri kalau lini pertahanan sedang menjadi masalah yang harus segera diatasi Manchester United. Klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut telah kebobolan 11 gol dari 3 pertandingan terakhirnya di Premier League. Nampaknya Solskjaer tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi problematika tersebut. Manchester United pun tidak bisa mendatangkan bek anyar karena bursa transfer sudah ditutup. Namun setidaknya, pria asal Norwegia tersebut masih punya satu harapan untuk dipertaruhkan, yakni dengan menaruh sang gelandang Scott McTominay sebagai bek sentral. Pemain jebolan Akademi Manchester United sedang kesulitan mendapatkan jatah bermain lantaran ketatnya persaingan di lini tengah. Ia harus bersaing dengan Bruno Fernandes, Paul Pogba, Nemanja Matic, hingga sosok baru Donny van de Beek. Mungkin Solskjaer bisa memainkannya sebagai bek sentral seperti yang dilakukan bos timnas Skotlandia. Pria berusia 57 tahun tersebut pernah memainkan McTominay di sektor pertahanan dalam formasi 3-4-1-2. Harry Maguire sempat dikabarkan akan mendapatkan waktu istirahat dengan maksud mengembalikan performanya. Akan tetapi, opsi tersebut ditolak oleh bek Man United itu. Dia ingin terus bermain. Waktu liburan Harry Maguire hanya berlangsung singkat. Dia harus segera pulang ke Man United dengan segala masalah di kepalanya. Dia pun harus berlatih terpisah saat memulai pramusim. Harry Maguire kemudian memulai musim dengan buruk. Pada laga melawan Crystal Palace, dia kesulitan menjaga Wilfried Zaha dan United pun menelan kekalahan 1-3 di Old Trafford. Pemain 27 tahun juga tidak tampil cukup bagus ketika United menang di kandang Brighton. Performa buruk Maguire berlanjut saat United kalah 1-6 dari Tottenham di Old Trafford. Maguire tampil sangat ceroboh di laga ini. Penampilan buruk Maguire berlanjut saat dipanggil timnas Inggris. Pada laga melawan Denmark, dia mendapatkan kartu merah saat laga baru berjalan 31 menit. Kartu merah yang bermula dari kesalahan sendiri. Dikutip dari Sportmail, sempat ada opsi agar Harry Maguire mendapatkan waktu istirahat akhir pekan ini. Dia bisa absen ketika United berjumpa Newcastle pada pekan kelima Premier League musim ini. Harry Maguire diharapkan bisa sejenak melupakan sepak bola dan kembali dengan lebih bugar. Akan tetapi Harry Maguire disebut menolak opsi tersebut. Sang kapten United ingin terus bermain dan yakin bisa segera bangkit. Harry Maguire pun menyerahkan semua keputusan pada Ole Gunnar Solskjaer.
Solskjaer sendiri diyakini dalam kondisi yang sulit terkait pilihan di lini belakang. Eric Bailly pulang dari jeda internasional dengan cedera. Victor Lindelof belum dalam performa terbaik dan Harry Maguire juga dalam kondisi yang buruk. Manchester United telah mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak Paul Pogba untuk 1 tahun berikutnya. Gelandang Prancis ini pun terikat kontrak sampai Juni 2022. Opsi perpanjangan 1 tahun ini memang lumrah dijumpai pada kasus pemain-pemain MU. Setan Merah memang punya kontrol penuh atas klausul ini, tidak memerlukan persetujuan pemain. Kabarnya opsi ini sudah diaktifkan MU bahkan sebelum Pogba bicara soal masa depannya pada jeda internasional kemarin. Kala itu dia berbicara soal kemungkinan bermain untuk Real Madrid. Artinya, untuk saat ini Pogba harus memendam mimpinya hengkang ke Real Madrid. Memang masih bisa terwujud musim depan, tapi Madrid harus bernegosiasi langsung dengan pihak MU. Kepastian bertahannya Pogba pun sangat penting bagi sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Baginya Pogba adalah satu pemain terpenting untuk MU sekarang. Sekarang Pogba dipastikan bakal bertahan di MU paling tidak untuk 2 musim lagi. Sebuah saran diberikan Luke Kenwick kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ia menilai manajemen United itu perlu memberikan kesempatan bagi Donny van de Beek untuk unjuk gigi menggantikan Bruno Fernandes. Menurut Kenwick, Bruno Fernandes belakangan performanya kurang baik. Jadi, ia merasa sudah saatnya Solskjaer memberikan kesempatan kepada Donny van de Beek. Menurut pengamatan Kenwick, Van de Beek akan mendapat kesempatan jadi starter dalam waktu dekat. Ia menilai pemain timnas Belanda itu bakal jadi starter saat MU bertandang ke markas Newcastle United. Van de Beek sendiri baru-baru ini menunjukkan performa yang apik. Ia sukses mencetak gol debutnya untuk timnas Belanda beberapa hari yang lalu. Gelandang Manchester United, Fred, merasa bersyukur dengan kehadiran jeda internasional baru-baru ini. Ia menilai jeda itu memberikan keuntungan tersendiri bagi timnya. Menurutnya, timnya tidak tampil apik di 3 laga perdana karena waktu persiapan yang kurang. Jeda internasional ini memberikan Setan Merah waktu untuk berbenah. Bagi Fred, Man United tidak perlu patah hati setelah mendapatkan sejumlah hasil yang buruk. Ia menilai Setan Merah harus bangkit demi meraih hasil yang lebih baik. Setelah menghadapi Newcastle, MU ditunggu jadwal berat lainnya. Mereka akan menghadapi PSG di fase grup Liga Champions. James Rodriguez tampil apik pada awal musim 2020-2021 di Premier League. Padahal di masa lalu, James Rodriguez sempat ditolak manajer legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson. James Rodriguez sejatinya punya kans untuk bermain di Premier League lebih cepat, sebab pada saat usianya yang sangat masih muda, yaitu 14 tahun, Manchester United sudah mengikutinya secara intensif. Hal yang sama juga dilakukan klub papan atas Eropa yang lain. Marcelo Teixeira, pemandu bakat Manchester United pada 2008 hingga 2011, menuturkan bahwa peluang James pindah ke United sangat terbuka. Hanya saja Sir Alex Ferguson menilai James bakal kesulitan jika pindah ke Inggris. Ferguson kala itu merasa James Rodriguez bakal sulit beradaptasi dengan sepak bola Inggris yang cepat dan keras. Sedangkan James dirasa terlalu kurus dan tidak punya kecepatan yang bisa diandalkan. Upaya Manchester United untuk mendatangkan Pau Torres tidak akan berjalan mulus. Klub Inggris lainnya, Arsenal dilaporkan juga tertarik memboyong bek milik Villarreal tersebut. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta ingin menambah amunisi lini pertahanannya. Pada musim panas ini, ia membeli Gabriel Magalhaes dari Lille. Sejauh ini, bek asal Brasil itu tampil cukup menawan di lini pertahanan Arsenal. Namun ia menilai Gabriel saja tidak cukup karena kualitas bek Arsenal lainnya kurang bagus. Jadi ia menginginkan Torres untuk menjadi tandem Gabriel. Menurut laporan yang beredar, Villarreal tidak akan mempersulit proses transfer Torres. The Yellow Submarine dilaporkan tengah butuh uang, sehingga mereka bersedia menjual salah satu aset berharga mereka.
Namun Villarreal disebut tidak akan menjual sang bek di bawah angka 40 juta euro di musim panas nanti.